Baik, saya akan lanjutkan. Jadi kalau kemarin itu sudah kita bahas apa yang kita bahas kemarin? Persamaan diferensial yang apa istilahnya dapat dipisahkan begitu ya. Artinya kalau persamaan itu bisa langsung terpisah antara apa variabel x saja dan y saja, itu enak tinggal diintegralkan begitu untuk menyelesaikan. Nah, sekarang eh, apa tentu ada beberapa persamaan yang tidak bisa langsung diselesaikan dengan menggunakan metode yang kita bahas kemarin. Artinya eh, misalkan seperti yang sebelumnya, yang dulu itu artinya memilah apa namanya memecah persamaan itu yang satu itu hanya x saja, yang dua x saja itu tidak bisa begitu. Ada beberapa persamaan yang seperti itu. Nah, kalau kasusnya ternyata suatu persamaan diferensial misalkan tidak bisa dipisahkan istilahnya, tidak bisa menggunakan metode variabel yang dapat dipisahkan itu dan persamaan itu adalah persamaan homogen, maka bisa kita tadi begitu. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah penyederhanaan persamaan homogen. Homogen kemarin masih ingat ya. Jadi persamaan homogen itu suatu persamaan jika x dan y-nya kita ganti dengan tx, x-nya kita ganti dengan tx, kemudian y-nya kita ganti dengan ty, maka ketika disubstitusikan ke persamaan itu maka hasilnya akan sama dengan fxy yang tanpa t. Jadi nanti ketika melihat persamaan yang tidak dapat dipisahkan, kemudian kita cek bahwa persamaan itu homogen, maka bisa menggunakan apa namanya metode ini, penyederhanaan persamaan homogen ini. Jadi sekali lagi kita cek terlebih dahulu apakah itu homogen atau enggak. Kalau enggak, berarti enggak bisa menggunakan metode ini. Nah, setelah ketemu, artinya setelah ditentukan bahwa itu adalah persamaan homogen, maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama itu adalah memasukkan atau mensubstitusikan atau mengganti y itu dengan x kali v. Sehingga dy per dx itu hasilnya sama dengan ini. Apa ini maksudnya? Jadi kalau misalkan ada inilah yang kemarin. Misalkan Y-nya sama dengan U kali V, maka Y aksen itu sama dengan turunannya. Hah? Jadi kalau misalkan turunan biasa, ini fungsi U, fungsi V. Jadi kalau Y ini kita turunkan, maka turunannya bagaimana? U aksen V plus UV aksen, begitu ya. Nah, sekarang bentuknya di sini adalah X dan V begitu. Maka sama di sini. Jadi kalau misalkan kita tadi akan mengganti atau mensubstitusikan Y itu sama dengan X kali V, maka kalau dy per dx artinya Y-nya kita turunkan terhadap X, maka ya sama. Sebenarnya di sini kalau Y-nya sekarang adalah X kali V, maka turunnya adalah X aksen V ditambah X V aksen. Begitu. Nah, turunan dari X di sini apa? 1. Maka yang di sini Y aksennya sama dengan 1 kalikan V ditambah X sendiri. V aksen itu apa? YdV per dx. Sehingga bentuk ini menjadilah seperti ini. Jadi nanti yang akan kita lakukan setelah kita mengecek bahwa persamaan itu adalah homogen, kita akan mensubstitusikan itu Y sama dengan XV, kemudian dy per dx atau Y aksen itu kita ganti dengan V ditambah X kalikan dV per dx, di mana hasil ini ya didapatkan dari konsep turunan sederhana yang kita telah pelajari di awal begitu.
Seterusnya bagaimana ya? Sudah ini kita lanjutkan prosesnya, nanti akan ketemu apa eh, akhirnya begitu. Jadi persamaan yang dihasilkan adalah variabel x dan p diselesaikan sebagai persamaan yang dapat dipisahkan. Solusi yang dicari diperoleh dengan melakukan substitusi balik sehingga nanti persamaannya itu akan dalam bentuk x dan v. Nanti setelah dia hasil akhir kita akan kembalikan atau substitusi balik istilahnya. V-nya itu apa? V itu kita kembalikan. Jadi kalau di sini Y sama dengan X kali V, maka V-nya sama dengan apa? Kalau Y-nya sama dengan X kali V, maka V-nya sama dengan Y per X begitu. Jadi kita akan kembalikan nanti tetap dalam X dan Y begitu. Jadi begitu. Jadi sekali lagi, kalau persamaannya bisa langsung dipisah atau disederhanakan. Jadi kalau kemarin kan mx mdx itu ditambah ndy sama dengan 0. Maka m-nya harus dalam x saja, kemudian n-nya harus dalam y saja. Itu bisa langsung diselesaikan dengan menggunakan yang kemarin langsung diintegralkan masing-masing. Nah, kalau tidak bisa disederhanakan satu-satu seperti itu, kemudian kita cek itu adalah persamaan homogen, maka kita gunakan konsep ini. Nah, kemudian nanti solusinya diperoleh dengan menggunakan ulang bersama diferensial tersebut dalam bentuk seperti ini, DE dx per y. Ini kebalikannya nanti. Artinya kalau tadi kita memisalkan y sama dengan xv, ini kita bisa saja menggunakan cara yang sama kalau diperlukan nanti kita masukkan x yang kita ganti itu adalah x-nya, ganti dengan yu biar beda saja sebenarnya. Kita pakai u di sini. Nanti hal yang sama dx per dy kita ganti, kemudian apa namanya kita dengan ini x-nya kita ganti dengan y kali u. Baik itu. Ini sebenarnya sama dengan yang tadi, cuman kalau tadi yang diganti atau disubstitusi adalah y-nya, yang di sini adalah x-nya. Caranya sama. Itu contoh. Misalkan di sini uh, y aksen itu sama dengan y plus x per x. Jadi kalau seandainya kita gunakan cara yang kemarin, y aksen itu kan sama dengan dy per dx, gitu ya. Sama dengan y plus x per x. Kemudian biasanya kita kemarin itu kita apa namanya? Ini kita ke apa? Pindah ke sini gitu ya, biar satu-satu dx saja dan dy saja begitu. Jadi di sini dy x dy sama dengan y plus x dx begitu. Nah, dari sini ini dalam x sedangkan ini harus dalam y gitu ya. Ini masih ada y-nya, harusnya di sini hanya x saja. Kalau hanya mau apa namanya? Mau menghilangkan bukan ya menghilangkan lah gitu. Menghilangkan x-nya di sini gampang. Gimana caranya? Ya kita bagi dengan x, maka di sini tersisa hanya dy saja. Dan itu cukup begitu. Tapi ketika di sini dibagi dengan x, di sini juga dibagi dengan x, maka y-nya tetap ada. Gimana cara menghilangkan? Bukan menghilangkan sebenarnya. Gimana cara di sini biar tidak ada y-nya? Gimana kira-kira? Yang di sini. Bisa bisa nggak kira-kira? Diapakan? Dibagi dengan y, masih ada x-nya di sini. Tidak akan hilang gitu, tetap melekat di sini ke x-nya. Maka ya dengan cara ini termasuk persamaan diferensial yang tidak bisa atau menggunakan metode yang kemarin. Variabelnya tidak dapat dipisahkan. Maka kita cek apakah ini homogen. Jadi homogen itu kemarin f tx, ty itu sama dengan f
X, Y. Jadi di sini kita masukkan ke sini ftx, ty, maka ini sama dengan ty. Jadi y-nya kita ada diganti dengan ty, x-nya kita ganti dengan tx. X-nya itu adalah tx per apa? Ngerti ya kan? Oh iya kira ko makan ala ka ton dua ya. Karena wala karena dia ini hanya mengganti ini. Jadi ini konsepnya. Jadi di sini ftx sama ftx, ty itu sama dengan fe. Kalau ini benar sama, maka ini adalah persamaan homogen. Ini sebenarnya kan kita sudah bahas dulu ya pada bentuk persamaan. Nah, sekarang kita akan mencek ini. Kemudian gimana ini? T-nya kita keluarkan, di sini y plus x, di sini x. Maka di sini T-nya kita bisa hapus. Ini menjadi y plus x per x. Maka ini sama dengan fx, gitu. Jadi ini terbukti bahwa ini adalah apa namanya, persamaan homogen. Jadi yang pertama kita cek tadi ini tidak bisa kita ubah ke dalam bentuk persamaan yang dapat dipisahkan itu. Kita tidak bisa memisahkan ini begitu. Kemudian ketika kita cek ternyata di sini homogen, maka langkah berikutnya apa? Maka langkah berikutnya di sini dari bentuk ini kita yang tadi kita membuktikan bahwa ini homogen, maka homogen. Kemudian kita memasukkan y sama dengan xp ke dalam sini. Jadi y-nya kita ganti dengan xp nanti. Kemudian dy per dx. Dy per dx ini apa? Dy per dx itu ya y aksen ini kan dy per dx. Kita akan ganti dengan p ditambah x kalikan dv per dx. Ini enggak usah dx. Bukan dx aksen ini yang tadi ya. Enggak. Gitu. Akhirnya persamaan ini menjadi ini kita ganti dengan ini tadi. P ditambah X dV per dx sama dengan yang asalnya adalah Y plus X per X. Y-nya kita ganti dengan X kali P plus X dibagi dengan X. Sampai di sini paham ya? Paham ya? Jadi ini kan persamaannya. Ya. Kemudian ini tidak dapat dipisahkan. Tadi ketika kita menjabarkan seperti ini kan tidak dapat dipisahkan, oke ya. Kemudian ketika dicek yang seperti tadi contohnya atau caranya kita bisa pastikan bahwa ini homogen. Oke, sudah. Karena tidak dapat dipisahkan kemudian kita dan ini homogen menggunakan konsep tadi. Gimana caranya? Yang pertama mengganti y atau memasukkan atau substitusi y diganti dengan apa? X kali V. Kemudian tadi kalau ini kita turunkan terhadap X, dy per dx itu akan muncul persamaan yang ini tadi. dy per dx itu sama dengan b ditambah x kalikan dv per x. Oke, sampai sini ya. Nah, dy per dx itu apa? Dy per dx itu adalah y aksen ini. Jadi y aksen ini atau dy per dx kita ganti dengan ini. Sehingga yang asalnya persamaan ini, y aksen ini kita ganti dengan ini. Kemudian apa lagi? Y-nya kita ganti dengan X kali V. Jadi ini Y-nya ganti dengan XP, X-nya tetap, Y-nya di sini juga tetap. Gitu. Paham ya? Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya, dapat diselamatkan menjadi bentuknya seperti ini. Dapat dari mana yang ini? Jadi, yang bentuk ini, untuk yang ini, kalau kita jabarkan, XV per X ditambah X per X. Gitu ya.
Jadi kan ini bagi ini kan pecahan ya dipecah gitulah ya. Jadi sebenarnya kan XP per X ditambah X per X. Yang penting penyebutnya sama, kan pembilangnya bisa digabung gitu. Ya. Nah, setelah seperti ini, yang kita perhatikan sekarang adalah yang di ruas kanan yang ini. Kemudian apa? Kemudian di sini X-nya habis. Kemudian X-nya jadi 1. Sehingga yang di sini ini sama dengan V ditambah 1. Begitu. Jadi persamaannya kan V ditambah X dV per dx itu sama dengan V ditambah 1. Gitu. Sampai di sini paham ya? Mari kena wong tak paham kita angkat lagi. Nah, on para anu. Nah, sekarang di sini ada V, ada V. Nah, ini bisa kita habiskan. Jadi di sini kalau dipindahkan jadi negatif ya sama. Makanya di sini menjadi X dV per dx sama dengan 1 begitu. Jadi persamaan yang di sini kita jabarkan dalam bentuk seperti ini, kemudian kita gabung bentuknya seperti ini, sehingga X kalikan dV per dx ini sama dengan begitu. Kemudian di sini kita pindah dx-nya ke sini. Kemudian x-nya pindah ke bawah sehingga menjadi 1 per x dx dv-nya sendirian. Atau misalkan kita jabarkan misalkan dari sini ini sama dengan dv sama dengan 1 per x dx. dx-nya ke atas ke sini, x-nya di sini ke bawah jadi per x dx. Sehingga ketika ini digabung 1 per x dx, dv-nya kita pindah ke sini, min dv sama dengan 0. Sehingga jadilah persamaan. Nah, setelah seperti ini gimana? Sudah, ini kan sudah di sini hanya x saja. Sudah benar. Di sini dv ya 1 itu kan bisa kita integralkan menjadi v begitu. Maka langkah berikutnya ya diintegralkan masing-masing. Sehingga di sini 1 per x dx kita integralkan dikurangi integral dv sama dengan c. Integral super x. Apa integral super x? Ln x. Integral dv. Integral dv. Hah? Kalau oke, super x dx kan ln x ya. Integral oke, di sini kan ada 1 sebenarnya ya. Nah, ditulis integral 1 dv. V. V kan ya. Sehingga ini V ini kalau diintegralkan hasilnya ini ln x min V sama dengan C. Sehingga kalau misalkan ini kita tukar, V-nya yang ke sini jadi plus, C-nya yang ke sini jadi min, sehingga V-nya itu sama dengan ln X min C. Nah, ketika digabung kayak kemarin, apa namanya, ln C itu, apa namanya, C-nya di sini, C itu kan konstanta berapa saja. C-nya misalkan saya akan rubah menjadi min ln K. Sehingga V-nya itu sama dengan ln X min jadi min. Berarti jadi plus ln K. Sifat ln itu sama dengan logaritma. Karena di sini penjumlahan, maka ini kita bisa gabung ln X kali K. Gitu. Dengan berarti C-nya itu sama dengan min ln K. Begitu. Jadi, itu kan V. V sama dengan ln K kali X. Nah, baru kita balik. V tadi apa? V itu dari sini, kalau Y sama dengan
X kali V, maka V-nya sama dengan Y per X. Maka di sini kita kembalikan V-nya. V itu sama dengan Y per X sama dengan ln AX. Maka tinggal memindahkan X ke sini menjadi Y sama dengan X kalikan ln K kali X. Begitu. Siapa mau? Hah? Ada pertanyaan? Oh, sudah lanjutkan. Sudah mereka. Jadi secara dari awal mungkin sekilas. Jadi persamaannya ini kita cek apakah bisa dipisahkan atau tidak dengan cara mengecek ya. Sebenarnya kalau pada pembahasan ini tentu ini adalah ya, persamaan yang tidak bisa diselesaikan dengan metode yang sebelumnya. Artinya variabel-variabelnya tidak dapat dipisahkan. Kemudian cek apakah ini homogen. Kalau ternyata homogen, maka kita bisa menggunakan persamaan ini. Jadi langkah-langkahnya adalah Y-nya kita ganti dengan XP, kemudian YXP itu kita turunkan, itu kita jadi seperti ini, maka yang Y aksen kita ganti dengan ini, Y-nya kita ganti dengan XP jadi seperti ini. Kemudian disederhanakan jadinya seperti ini. Kemudian ini sebenarnya tujuannya adalah mendapatkan yang ini. Kalau sudah ketemu ini adalah sudah bentuknya sudah terpisah begitu variabelnya. Nah, karena ini terpisah, di sini X saja, di sini tidak ada X lagi di sini, maka ini kita bisa integralkan. Masing-masing ini diintegralkan dengan X, ini adalah dV. Sehingga ketemu dalam persamaannya, setelah ketemu dengan P, kita balikan lagi. Karena Y itu sama dengan XP, maka P-nya itu sama dengan Y per X. Karena di soalnya di sini sebenarnya tidak ada P, maka di jawabannya harus tidak ada juga V-nya. Harus dalam X dan Y saja. Oke ya? Baik, saya lanjutkan. Contoh berikutnya. Nah, bentuk seperti ini. Ini ada nggak contohnya yang kemarin? Maksudnya contoh yang dari bentuk ini kita cek apakah dapat dipisahkan atau tidak begitu. Tapi kalau dari sini berarti kita cek misalkan dy per dx sama dengan 2x pangkat 4 2y pangkat 4 plus x pangkat 4 per xy pangkat 3. Maka yang dx itu berarti di sini 2y pangkat 4 plus x pangkat 4 dx min xy pangkat 3 dy sama dengan 0. Nah, sebenarnya yang bermasalah itu memang bukan bermasalah sih. Kalau bentuknya salah satunya di sini ada penjumlahannya dan di sini ada variabel x dan y, itu kemungkinan besar tidak dapat dipisahkan. Karena kalau masih hanya perkalian, kita bisa membagi dengan jumlah X-nya dengan pangkat tertentu atau dengan Y pangkat tertentu, maka itu hilang X-nya. Jadi kalau seperti ini gimana? Kalau yang ini untuk menjadikan di sini hanya Y saja, berarti kita tinggal membagi dengan X. Ini habis. Tapi kalau yang di sini, untuk membuat ini hanya tersisa X saja, misalkan ini dibagi dengan Y, maka di sini muncul Y-nya gitu. Nah, ini yang membuat bentuk yang seperti ini seperti yang tadi sebenarnya. Bentuk penjumlahan ini yang akhirnya membuat ini tidak dapat dipisahkan. Nah, tinggal sekarang kita cek apakah ini homogen atau tidak. Jadi kalau ini kita masukkan ftx, ty, maka ini 2 kali ty pangkat 4 tambah tx pangkat 4 per ts kalikan ty pangkat 3. Sehingga ini menjadi 2 t pangkat 4 y pangkat 4 ditambah t pangkat 4 x pangkat 4 per tx
kalikan T pangkat 3 Y pangkat 3. Sehingga ini menjadi 2 kali. Nah, ini pangkat 4 ya. T pangkat 4 Y pangkat 4. Nah, ini kita bisa langsung gabung saja ya. Jadi yang ini duanya beda lebih. T pangkat 4-nya kita keluarkan. Ini menjadi 2Y pangkat 4 ditambah X pangkat 4 gitu ya. Yang ini kan ini dikali semua, yang bawah ini dikali semua. T kali X kalikan T pangkat 3 dan Y pangkat 3. Sehingga menjadi T-nya pangkat 4, X kalikan Y pangkat 3. Sehingga di sini ini kita bisa sederhanakan. Maka ini menjadi 2Y pangkat 4 plus X pangkat 4 per XY pangkat 3. Sama dengan ini ya. Berarti ini sama dengan Fx, Y. Artinya kita akan buktikan bahwa Ftx itu sama dengan Fx, Y. Ini hanya kita membuktikan bahwa ini adalah persamaan yang homogen. Seperti itu. Kemudian setelah terbukti berarti tinggal kita masukkan yang tadi. Yang akan kita masukkan adalah Y sama dengan XV. Kemudian Y aksennya atau DY per DX itu sama dengan apa tadi? DY per DX sama dengan? Bukan. Jadi kalau yang akan kita ganti apa? V plus X dV per dx. Sehingga dari bentuk ini kita Y-nya di sini akan kita ganti dengan ini. DY per dx atau Y aksennya kita ganti dengan ini. Sehingga ini menjadi V plus dV, ada X-nya. X dV per dx sama dengan 2 kali X pangkat 4 V pangkat 4 gitu ya. Kemudian X-nya tetap di sini, X-nya tetap sini X pangkat 3 V pangkat 3. Kemudian apa yang kita bisa lanjutkan? Ini kan sama dengan yang sama ini di sini sama-sama ada X pangkat 4. Ini kita keluarkan X pangkat 4, ini 2V pangkat 4 ditambah 1. Yang bawah, ini X kali X pangkat 3 itu adalah X pangkat 4, V pangkat 3. Maka ini kita bisa coret ini sama ini. Sehingga ini menjadi ini menjadi ini ya. Jadi ini saya akan geser ke sini B-nya. Berarti X dV per dx itu sama dengan 2V pangkat 4 plus 1 per V pangkat 3 dikurangi V. Ya. Dikurangi V. Terus terusnya berapa? Menyamakan penyebut. Oke. Ini berarti jadi V pangkat 3. Ini jadi V pangkat 3, ini jadi V pangkat 4 gitu ya. Berarti di sini 2V pangkat 4 dikurangi V pangkat 4 plus 1 per V pangkat 3.
Ini berarti V pangkat 4 plus 1 per V pangkat 3. Oke, gitu ya. Nah, kemudian ya kita ini kan sudah dalam V. Ini kita gabung, maksudnya yang X dengan X saja gitu, yang P dengan P saja. Artinya di sini kita bisa pindah ini menjadi kan ini sama dengan yang di sini. Jadi kalau ini saya pindah ke ruas kanan, dipindah dikalikan silang, V-nya jadi di atas, V pangkat 3 di atas, V pangkat 4 plus 1 di bawah. Jadi di sini V pangkat 3 per V pangkat 4 plus 1 dV sama dengan yang ini dx ke atas, x-nya ke bawah. 1 per x dx. Atau apa namanya, bentuk lainnya itu adalah 1 per x dx dikurangi dalam bentuk ini. Saya tulis lagi aja deh ya. Ini saya mau pindahkan ke sini sekalian, jadi satu ruas. 1 per x dx min V pangkat 3 per V pangkat 4 plus 1. dV sama dengan 0. Sehingga kita integralkan masing-masing. Jadi di sini kita integralkan langsung. Kalau diintegralkan, ini kita langsung masukkan integralnya. Ini integral langsung misalkan di sini, integral di sini, ini kita ganti dengan 0, dengan C langsung. Sehingga hasilnya apa? Ini ke sini ya. Ln X. Terus. Coba di rumah integral dari ini. Pakai apa? Boleh, nggak apa-apa. Pakai apa? Hah? UV. Jadi di situ dengan cara memisalkan, misalkan tadi integral yang ini ya, yang apa namanya? Atau saya hapus saja dulunya. Ini kan sudah pembuktiannya tadi ya. Biar nyambung sini. Jadi kita mengintegralkan dulu apa itu namanya? V pangkat 3 per V pangkat 4 plus 1 dV. Ini sama dengan tadi kita memisalkan bahwa V pangkat 4 plus 1 itu sama dengan U, maka DU per dV-nya sama dengan 3V pangkat 3. Nah, seterusnya kita masukkan ke sini, berarti V pangkat 3 per U, dV-nya sama dengan DU per 4V pangkat 3. Ini habis, tinggal ini sama dengan 1/4 dan U. Jadi di sini kalau kita lanjutkan yang ini, ln X min, atau ini deh biar sekalian. Jadi ini kan yang di sini yang terakhir itu kan sama dengan yang di situ terakhir itu adalah ln 1/4 ln V pangkat 4 plus 1. Ini kan sama dengan sifat dari ln itu sama dengan logaritma. Ini kita bisa pindah ke atas sini. Bisa menjadi pangkatnya dari ini. Jadi ini sama dengan ln V pangkat 4 plus 1 pangkat 1/4. Jadi di sini ln V pangkat 4 plus 1
pangkat 1/4. Sama dengan C. Ini sama len-nya berarti ini mereka. Gimana ini? Dalam nanti dalam Y ya. Berarti ini len P pangkat 4 plus 1 pangkat 1/4 sama dengan len X min C. Tuh, jadi ini kita pindah ke sini, C-nya pindah ke sini. Jadi dan ini kan len X min C. C-nya seperti tadi kita bisa apa namanya? Ganti dengan bentuk len juga sehingga ini bisa dalam atau bisa kita gabung kurusnya kayak tadi. Ini bisa sama dengan len KX dengan C-nya seperti tadi lah ya. Ini len C itu tadi. Nah, karena bentuknya sudah seperti ini len, berarti ini kita bisa coret len-nya, maka tersisa V pangkat 4 plus 1 pangkat 1/4 sama dengan KX. Langsung ya. Iya ini pokoknya ya. Jadi di sini yang terakhir V pangkat 4 plus 1 sama dengan KX. KX. Nah, karena di sini pangkat 1/4, KX-nya bisa kita pangkat 4. Jadi yang pangkat 1/4 ini kita pindah ke satunya atau masing-masing ini kita pangkatkan 4 gitu. Jadi ini tersisa 1, ini jadi 4. Terus ya terus ya di ini di V-nya berarti apa V? V-nya Y per X. Iya. Berarti di sini V pangkat 4 sama dengan K pangkat 4 X pangkat 4 min 1. Sedangkan di sini Y per X. Y per X pangkat 4 sama dengan K pangkat 4 X pangkat 4 min 1. Jadi sebenarnya nanti kita tinggal pindah X-nya, kemudian K-nya di sini kita bisa rubah dengan variabel yang lain karena ini adalah konstanta dan K-nya juga nilainya berapa, kita bisa ganti dengan satu konstanta juga sebenarnya. Bisa misalkan dengan apalah begitu, T atau apa begitu. Yang penting nanti tidak dalam K begitu. Kemudian ini berarti Y pangkat 4 sama dengan X pangkat 4-nya ke sini. Berarti K pangkat 4, X jadi pangkat 8. Ya, min X pangkat 4. Kalau ini kita rubah dalam bentuk Y, berarti Y-nya apa? Y-nya gimana sama dengan apa ini? Kalau Y sama dengan, kalau Y-nya pangkat 2, kan langsung akar ya? Akar pangkat 2, ya sama sebenarnya. Kalau Y ini berarti akar pangkat 4 dari ini. X pangkat 4-nya saya keluarkan lah di sini berarti K pangkat 4, X pangkat 4 min 1. Iya gitu. Nah, sebenarnya kalau bisa dianukan lagi, apa disedangkan lagi, X-nya ini bisa keluarkan ini pangkat 4, X-nya bisa keluar. Ini terakhir. Berarti Y-nya sama dengan X akar pangkat 4 dari K. K pangkat 4 kita gantilah. Dengan misalkan, dengan variabel apa ya? UV, misalkan dengan T atau apa lagi ya? S begitu. Mulai celap. Pangkat 4 min 1. Dengan S-nya itu sama dengan K pangkat 4. K-nya juga tadi banyak lah sebenarnya. Ini sudah sebuah konstanta pokoknya. Jadi ini sudah yang terakhir.
Jadi langkahnya tadi ya, jadi di sini kita buktikan bahwa ini tidak bisa dapat dipisahkan. Kemudian tadi kita mengecek sampai ke bawah tadi ini adalah homogen, baru kita gunakan metode yang ini. Jadi kita substitusikan y-nya dengan xv, dy per dx sama dengan v plus x dv per dx. Kita masukkan ke sini, kemudian kita integralkan, ketemu dengan bentuk integral seperti ini. Kita gunakan apa namanya ya? Kalau integral uv UDV itu yang UDV itu kan parsial. Kalau ini metode apa namanya ya? Yang metode ini integral substitusi mungkin ya. Lupa saya namanya nama metodenya. Jadi dan memang biasanya kalau misalkan ada bentuknya pembagian kemudian pangkatnya beda satu gitu biasanya. Karena ketika diturunkan dia akan menghilangkan yang lain. Itu metode ya anggaplah metode substitusi paling saya lupa namanya metodenya. Kemudian kita mendapatkan nilai integral dari ini itu sama dengan tadi berapa ya? Seperempat ln V pangkat 4 plus 1. Ini kita gabung, tapi bukan ini sebenarnya kita bisa gabung ln x min ln ini sama dengan x per V pangkat dan seterusnya lah. Ya akhirnya juga pindah ke ruas kanan juga sebenarnya. Seperti ini, akhirnya bentuk seperti ini, kita bisa menggunakan ini bentukannya. S ini tidak harus S. Ya, maksudnya bisa dengan huruf apa saja sih sebenarnya. Yang penting mengganti konstanta yang asalnya malah dari C. C karena ini kita bisa rubah dalam bentuk lebih sederhana. Ini kita ketemu dengan dan K tadi. K-nya ke sini kita ganti dengan konstanta yang lain begitu karena K, C, dan S itu sebenarnya adalah sebuah bilangan, sebuah koefisien dari variabel. Sehingga ketika proses diturunkan, itu pasti berkurang atau berubah begitu. Nah, perubahan-perubahannya itu kita tidak tahu berapa nilai sebenarnya dari konstanta itu, kecuali nanti pada persamaannya dikasih nilai awal, kita masukkan, nanti ketemu nilai S-nya itu berapa. Oke, tidak ada pertanyaan? Contoh terakhir. Ini harusnya lebih sederhana harusnya. Tapi ada nilai batasnya. Mungkin nanti ketemu konstantanya. Jadi di sini oke karena ada penjumlahan sudah kita tidak usah mengecek lagi bahwa ini tidak bisa dipisahkan begitu. Kemudian apakah ini homogen? Ya harusnya homogen sih, minta homogen ya tak usah kerja lagi Pak. Ya homogen itu gimana? Di sini T-nya pangkat 2, T pangkat 2 ketika dipangkatkan. Ketika T pangkat 2 ini keluarkan nanti ini tetap X kuadrat Y kuadrat. Di sini TX T-nya T kali T ya T kuadrat gitu sehingga bisa habis dan menjadi persamaan ini kembali gitu. Nah, ini pasti sudah homogen. Nah, tinggal sekarang gimana kita menyelesaikannya. Berarti di sini gimana? Y sama dengan XV. Oke. dy per dx itu sama dengan tadi V. V ya. V plus X dv per dx. Oke, berarti di sini kita menggantinya itu dengan dari persamaan ini dan ini kita ganti dengan yang di sini. Berarti V plus X dv per dx sama dengan X-nya tetap X kuadrat plus Y-nya yang berubah X kali V kuadrat per X kalikan X kali V. Sehingga yang ini sama dengan kalau kita jabarkan ini X kuadrat plus X kuadrat V kuadrat per X kuadrat kalikan V. Dari sini bisa kelihatan ya bahwa X-nya kita bisa habis. Dari sini tersisa yang ini 1 per plus V kuadrat ditambah V. Gitu ya. Atau kalau kita bagi masing-masing 1 per V ditambah
V kuadrat per V. 1 per V. V kuadrat per V berapa? V. Sehingga ini sama dengan ini. Jadi V-nya kita bisa hapus langsung. Jadi persamaannya adalah X dV per dx itu sama dengan 1 per V. Sehingga kalau ini ke sini, kemudian ini yang dipindah, berarti sama dengan V dV sama dengan 1 per X dx. Atau 1 per X dx itu sama dengan, min V dV sama dengan 0. Kemudian kita integralkan 1 per X dx min integral V dV sama dengan C. Berapa ini hasilnya? Ln X min 1 per setengah V kuadrat sama dengan C, gitu ya. Ini yang kita jadi karena V yang mengandung Y nanti, jadi V-nya kita sendirikan begitu. Jadi V-nya kita pindah ke sini, C-nya kita pindah ke sini. Berarti di sini setengah V kuadrat sama dengan ln X, C-nya itu ya min C ya. Sehingga V kuadrat itu sama dengan 2 ln X min 2C. Atau diapakan? Berapa? Langsung akar. Duanya diapakan? Oh, keluar ada, Pak. Dua yang mana dikeluarkan? Dua yang ini apa yang itu? V kuadrat sama dengan dua yang ini kan dua yang ini kita bisa pindah ke mana? Pangkat X ya. Berarti ini ln X kuadrat min atau plus K. Dengan berarti sekarang kita punya K-nya yang sama dengan apa? Min 2C begitu. Sehingga V-nya kita kembalikan. V itu apa? Y per X. Berarti Y per X kuadrat sama dengan ln X kuadrat plus K. Berarti Y kuadrat sama dengan X kuadrat ln X kuadrat plus KX kuadrat. Gitu ya. Oke. Sudah ini berarti. Atau dalam bentuk akar. Boleh. Berarti ini akar berapa begitu. Kemudian sebenarnya karena di sini ada nilai awal, berarti di sini kalau X-nya 1, Y-nya min 2. Ini untuk apa? Untuk nanti kita bisa menentukan nilai K itu berapa. Sehingga kalau ini kita masukkan berarti Y-nya min 2. Min 2 kuadrat ya. X-nya 1 kuadrat. Ln 1 kuadrat plus K kalikan 1 kuadrat. Yang ini 4, ini 1 tetap, ln 1 plus K. Berarti K-nya sama dengan 4 min, ln 1 berapa? Ln 1 berapa? Ln 1? Berapa Nuri? Hah? 0 ya? Berarti K-nya sama dengan, sehingga penyelesaian akhirnya adalah Y kuadrat sama dengan X kuadrat ln X kuadrat plus 4X kuadrat. Atau kalau misalkan
di akar, buat akar misalkan, Y sama dengan akar. Ini X kuadrat, saya keluarkan, di sini tersisa ln X kuadrat plus 4. Atau Y sama dengan, karena ini X kuadrat, X-nya bisa keluar, ln X kuadrat plus 4. Iya begitu. Oke, ada pertanyaan? Ya, ini nomor 1. Enggak lah, harusnya ini enggak terlalu pangkatnya enggak besar kok. Ya, ini. Ya, jadi nanti dicek aja. Tapi kalau dicek tidak homogen, sudah selesai. Mau tahu homogen kape ke do kape kok, tahu homogen kape. Anda. Ini homogen enggak sih? Hah? Yang tidak homogen itu hanya satu. Yang mana kira-kira? 6. 6 homogen. Iya kayaknya. Yang ini kayaknya yang tidak homogen. Tapi kalian buktikan nanti. Dicek aja nah. Iya. Hah? Hmm. XY. TX kalikan TY. Iya. Ya paling yang ini yang enggak. Karena ini pangkat 2. Ini yang pangkat. Enggak ada pangkat. Gitu ya.